buka kurung, kembali klik kode. Seperti biasa, kita tetap mengklik kode di baris yang pertama, kita tidak boleh memindah posisikan kodenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Adi Dwi Putra, masih di channel Kuliah Teknokrat. Di video kali ini, kita akan melanjutkan materi mata kuliah aplikasi komputer. Di video sebelumnya, kita sudah belajar tentang fungsi if, yaitu fungsi if tunggal dan majemuk, dan juga fungsi text, yaitu left, mid, dan right. Nah, untuk video kali ini, kita akan belajar bagaimana cara menggabungkan fungsi if dan fungsi text. Sebelum kita masuk ke videonya, saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita di video ini, yaitu nantinya diharapkan mahasiswa mampu menguasai dan juga memahami bagaimana cara menggabungkan fungsi if dan fungsi text dalam aplikasi pengolah angka. Oke, agar kalian tidak lupa tentang materi sebelumnya, kalian bisa lihat atau simak video tentang fungsi text dan fungsi if melalui link berikut. Oke. Seperti kita ketahui bahwa fungsi if merupakan rumus yang sangat sering digunakan dalam aplikasi pengolahan data, khususnya adalah Excel. Kali ini, kita akan belajar bagaimana cara menggabungkan rumus fungsi if pada Excel dengan rumus left, mid, dan right yang tentunya memiliki fungsi yang berbeda. Nah, sebagai contoh, setiap mahasiswa pastinya memiliki NPM atau nomor pokok mahasiswa. Perlu kalian ketahui, deretan angka pada NPM tersebut bukanlah angka biasa, melainkan memiliki makna dan keterangan tersendiri. Nah, di layar bisa kita lihat sebuah contoh NPM yaitu 213120001. Nah, jika kita telaah, beberapa bagian angka atau beberapa bagian dari angka tersebut memiliki inisial tertentu. Nah, contohnya, dua digit awal, dalam hal ini adalah 21. 21 merupakan inisial untuk tahun angkatan, yaitu angkatan 2021. Selanjutnya, di bagian tengah ada 312. 312 merupakan inisial untuk kode program studi. Dan selanjutnya 001, 3 deret terakhir itu adalah merupakan urutan nama mahasiswa di Universitas Teknokrat Indonesia. Oke, sebagai contoh, di tabel yang kalian lihat di layar ini adalah ada 3 mahasiswa dengan 3 NPM berbeda dan juga dengan 3 NPM, maksudnya dengan 3 angkatan berbeda dan juga dengan 3 program studi yang berbeda. Jadi kita perhatikan, angkatannya menyesuaikan dengan 2 digit awal di bagian NPM, dan kemudian untuk prodinya menyesuaikan dengan 3 digit tengah di bagian NPM, dan untuk sisanya 3 deret terakhir di bagian kanan adalah untuk mewakili setiap nama mahasiswa. Oke. Untuk mengisi dalam tabelnya secara penerapan fungsinya akan saya jelaskan melalui video praktikum setelah ini. Oke, di layar kita sudah bisa melihat ada sebuah tabel sederhana yang berisikan data NPM, kemudian untuk bagian nama mahasiswa dan angkatannya serta program studinya itu masih saya biarkan kosong. Nah, nanti kita akan mempelajari bagaimana cara mengisi nama mahasiswa dan angkatan serta program studi sesuai dengan di tabel sebelumnya ya. Nah, kali ini biasanya dalam Excel itu kita hanya kita memulai untuk mencari jawaban berdasarkan satu kolom yang sudah terisi secara manual. Biasanya adalah untuk bagian kode. Nah, untuk kasus ini kodenya kita menggunakan NPM. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa setiap bagian dari NPM itu memiliki maksudnya masing-masing. Seperti 2 digit awal adalah untuk angkatan, kemudian untuk 3 digit bagian tengah adalah untuk program studi, dan juga untuk sisanya 3 digit terakhir adalah untuk nama mahasiswa. Baik. Silakan kalian buat tabelnya dan nanti kita akan coba mengisi berdasarkan soal. Nah, sepertinya sudah saya bilang juga di video sebelumnya, untuk mempermudah kalian dalam mengerjakan setiap kolom-kolom dalam Excel, kalian harus membaca dengan teliti apa permintaan soal. Oke, di sini bisa kita lihat soalnya untuk bagian yang pertama, untuk nama mahasiswa. Kolom nama mahasiswa didapatkan berdasarkan 3 karakter akhir kolom NPM. Jika 001 maka Sylvia Ranti, jika 008 maka Riko Setiawan, dan jika 023 maka Bara Pratama. Ya.
Itu adalah soal atau panduan kalian untuk mengisi kolom nama mahasiswa. Oke, bagaimana caranya? Setelah kalian membaca soalnya, kalian harus mencari clue atau mencari kata kunci rumus apa yang nantinya akan tepat sesuai dengan kebutuhan kita kali ini. Oke, kita mulai dengan mencari clue-nya yang pertama. Dalam soal ini ada kata jika. Oke, jika itu adalah if. Nah, jika nanti kalian melihat soal ada kata jika, sudah pasti di soal ini atau di kasus ini kita menggunakan fungsi if. Nah, kita keep dulu ya. Nah, karena kita belajar menggabungkan, pastinya ada fungsi lain yang tersembunyi di sini. Oke, kita lihat di baris pertama soal. Kolom nama mahasiswa didapatkan berdasarkan 3 karakter akhir kolom NPM. Nah, jika kalian pernah simak di video sebelumnya, pembuat soal itu kadang-kadang ada yang secara jelas menyebutkan maksud soalnya, ada juga yang kita harus mikir lagi apa maksud soal tersebut. Contoh nih, jika ada kata kiri, tengah, atau kanan, maka dengan mudahnya kita, oh ternyata dia left, right, ataupun mid. Tapi kalau tidak ada kata-kata tersebut, memang nggak ada kata awal atau akhir, ya kita kembali merujuk kepada penulisan kalimat dalam bahasa Indonesia atau kata dalam bahasa Indonesia dimulai dari kiri ke kanan. Jika awal berarti kiri, yaitu left. Jika akhir berarti kanan, yaitu right. Nah, untuk soal ini, kalau nama mahasiswa didapatkan berdasarkan karakter akhir, maka pakai fungsi right nantinya. Jadi bisa kita kunci bahwa di soal pertama ini kita nanti akan menggunakan fungsi if dan fungsi right untuk mencari kolom nama mahasiswa. Oke, cara penerapan seperti ini. Seperti biasa, letakkan di sel yang tepat dan mulai dengan sama dengan. Oke. Lalu lanjutkan dengan if. Ya, untuk mempermudah, ini saya rubah ke posisinya rata kiri terlebih dahulu ya. Oke, sama dengan if, buka kurung. Nah, jika di fungsi if pada video sebelumnya, kita langsung mengklik atau mensorot ya bagian kode, nah itu boleh, karena kodenya adalah kode tunggal. Nah, sementara di sini kita harus memisah-misahkan terlebih dahulu berdasarkan ketentuan tadi, di mana nama mahasiswa itu kodenya hanya 001, 008, dan 023. Dengan demikian kita harus memisahkan terlebih dahulu berdasarkan posisinya. Tadi sudah kita tentukan bahwa soalnya adalah fungsi if dan fungsi right. Untuk if sudah saya ketikkan di awal, dan berikutnya kita penggal dulu kodenya. Kita ambil 001-nya dan seterusnya, 3 digit bagian kanan, yaitu pakai fungsi right. Oke. Sampai di sini, agar kalian tidak bingung, kembali saya ingatkan bahwa biasakan untuk melihat panduan yang muncul di bawah fungsi kita. Ya, ini adalah contekan kalian jika kalian nanti lupa bagaimana cara menerapkan fungsi-fungsi tertentu. Oke. Setelah kita ketikkan right, buka kurung, kita diminta untuk mengklik teks atau kode, yaitu NPM dalam kasus ini. Kita klik, dan kita lanjutkan dengan titik koma atau koma. Semoga masih paham ya apa beda titik koma dan koma. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Dan lanjut dengan number karakter, yaitu berapa jumlah karakter yang mau kita ambil. Oke, di soal sudah disebutkan adalah 3 karakter. Berarti langsung saja kita sebutkan 3. Fungsi reka selesai, kita tutup kurung. Nah, setelah fungsi right selesai, di bagian panduan atau pop-up di bawahnya, dia akan kembali melanjutkan untuk fungsi if-nya. Nah, jadi benar-benar kalian itu tidak akan pernah lupa untuk menerapkan fungsi-fungsinya karena Excel itu sangat membantu ya. Dengan secara otomatis dia memberikan contekan dalam tanda kutip ya, agar kalian tidak lupa gimana cara menerapkan fungsi yang akan kita gunakan di rumus ini. Oke. Syaratnya sudah kita masuki ya, kode sudah kita masuki, tinggal kita sebutkan saja apa kodenya ya. Jika kodenya adalah 001, oke. Nah, di sini 001-nya saya beri tanda petik karena dia sudah kita potong ya. Deretan angka yang kita potong dengan fungsi teks dia otomatis menjadi teks, maka diberikan tanda kutip pada kode 001 ini ya. Dan sebutkan jika kodenya adalah 001,
maka apa namanya? Maka siapa namanya? Namanya adalah Sylvia Ranti. Titik 2. Untuk kalimat pertama sudah masuk ke rumus, terlanjutkan untuk kalimat kedua. Jika 008 maka Riko Setiawan. Oke. Ini adalah kalimat yang kedua, maka dia belum kalimat terakhir, ya ini if-nya if majemuk. Jadi kita ulangi lagi if-nya. If buka kurung, lanjut right lagi, buka kurung, kembali klik kode. Seperti biasa, kita tetap mengklik kode di baris yang pertama, kita tidak boleh memindah posisikan kodenya, ya. Yang kita rubah nanti adalah kode-kodenya. Tapi untuk yang kita klik adalah tetap di bagian atas. Yang kita rubah adalah nominalnya, maksud saya. Oke. Setelah klik kode, titik koma lagi, tetap 3 ya, karena masih 3 kodenya, tutup kurung, sama dengan apa berikutnya kodenya, yaitu 008. Ya, sampai di sini, jika kalian ada yang bertanya dalam hati, mengapa kode yang saya masukkan di rumus tidak sesuai dengan urutan yang ada di soalnya? Nah, maksudnya di tabelnya, ya. Ini tujuannya agar kalian mempermudah untuk tidak keliru ya, mana yang udah, mana yang belum, atau ada redundansi. Jadi sebaiknya lihat di kalimat soal, ya, yang di bawah ini, urutannya sesuai dengan di kalimat soal. Jadi jangan terkecoh dengan urutan yang ada di tabel, begitu. Kalau misalkan kalian ingin sesuai dengan tabel, boleh, asalkan harus ingat mana yang sudah, mana yang belum. Jadi intinya untuk mempermudah, urutannya sesuaikan dengan yang di kalimat ceritanya, atau di soal ceritanya. Oke, kemudian semoga bisa dipahami. Lanjut, saya petik 2 lagi. 008 siapa namanya? Oke, maka titik koma ya, maka Riko Setiawan. Oke, Sylvia Ranti, pernyataan 1 sudah masuk, Riko Setiawan untuk pernyataan kedua sudah masuk, dan berikutnya kita punya pernyataan ketiga, yaitu untuk Bara Pratama. Oke, seperti biasa, untuk kondisi terakhir, dia adalah value if false atau pernyataan yang selain itu semua, jadi kita tidak perlu repot-repot mengetikkan if-nya lagi, kita langsung sebutkan saja apa pernyataan terakhir, yaitu nama mahasiswanya, si Bara Pratama. Oke. Dan langsung kita tutup kurungnya sejumlah if, karena if ada 2, tutupnya juga 2. Dan jangan lupa kita tekan enter. Oke, otomatis hasilnya seperti ini, sesuai dengan soalnya. 001 Sylvia Ranti, 023 Bara Pratama, dan 008 adalah Riko Setiawan. Oke, pastinya mudah ya, tinggal kalian perhatikan tadi gimana step by step-nya, agar mempermudah kalian dalam memahami pengerjaan fungsi if yang digabungkan dengan fungsi text. Ya. Baik, kita masih punya 2 kolom lagi, yaitu angkatan dan program studi. Sekarang kita akan isi untuk kolom angkatan. Kolom angkatan soalnya seperti berikut. Ya, bisa kita baca sama-sama. Untuk kolom angkatan didapatkan berdasarkan 2 karakter awal kolom NPM. Jika 19 maka 2019, jika 20 maka 2020, dan jika 21 maka 2021. Ya. Oke, langsung saja kita letakkan di sel yang sesuai, yaitu baris pertama di bagian angkatan, dan mulailah dengan sama dengan if, buka kurung. Oke. Berikutnya kita cari clue lagi ya. Ini tadi sudah saya pakai if, sudah jelas karena ada kata jika, dan berikutnya adalah 2 karakter awal. Awal itu berarti kiri, berarti udah otomatis kita pakai fungsi left, ya. Sama dengan if, buka kurung left, buka kurung, klik NPM-nya lagi, berapa digit yang diminta oleh soal, 19, 20, 21, itu hanya 2 digit, ya. Ini juga udah terjelas ya, 2 karakter, berarti ya 2 saja. Tutup kurung, sama dengan sebutkan angkatan berapa, 19, maka 2021. Ya. Oh iya, di sini untuk angkatan itu boleh kalian beri tanda petik atau tidak juga tidak masalah. Karena apa? Karena angka pada tahun ini itu tidak akan kita hitung dengan bilangan lain. Ya. Jadi kalian boleh pakai 2 opsi,
diberi tanda petik 2 atau tidak dengan tanda petik 2 tidak masalah, ya. Begitu. Oke, lanjut lagi titik koma, if buka kurung, left lagi, buka kurung, klik npm yang pertama, titik koma, kita ambil 2 karakter, tutup kurung, dan sebutkan berapa kode yang kedua, yaitu 20. 20 adalah 2020. Selain itu, langsung saja ya, 2021. Tutupnya sejumlah if. Nah, kalau sudah, di-enter. Oke, otomatis hasilnya seperti demikian. Saya copy sel ke bawah. 21, 2021, 20, 2020, dan 19, 2000. Oke, sebentar. Nah, di bagian terakhir, ini ada sedikit kesalahan. Ya, sedikit kesalahan. Kita cek di baris pertamanya. Ya, kita cek di baris pertama, kita buka. Oke, ya di sini, di bagian sini saya salah tadi mengetik ya, saya keliru. 19 ini adalah 2019. Ya, jadi kalau misalnya kalian ada kesalahan, itu kalian buka rumus yang paling pertama, ya, rumus paling pertama. Sekalipun yang salah di baris kedua atau ketiga, yang kalian buka adalah rumus yang paling pertama. Perbaiki rumus pertama, tinggal copy dan drag sel ke bawah. Ya, seperti itu. Jadi jangan diperbaiki di bagian yang salah. Kita harus memperbaiki di source-nya, yaitu di baris paling atas, kita cari apa yang salah dan kita perbaiki. Nah, kalian juga harus sampai proses memahami ya. Jadi ketika salah itu kan harus tahu salahnya di mana. Kenapa salahnya dan harus bisa juga mensolusikan setiap kesalahan yang muncul, ya, seperti itu. Ya, selanjutnya kita akan isi untuk kolom program studi, ya. Soalnya seperti ini. Kolom program studi didapatkan berdasarkan karakter ketiga sebanyak 3 karakter kolom npm. Nah, sampai di sini kita nyatakan bahwa dia pakai fungsi mid ya. Karena kita lihat di soalnya ada mulai dari karakter ketiga dan diambil sebanyak 3 karakter, itu sudah pasti pakai fungsi mid dan if lagi, ya, ada kata jika di bawahnya. Jika 311 maka sistem informasi, jika 312 maka informatika, dan jika 316 maka teknik komputer. Langsung saja kita isi di bagian kolomnya. Sama dengan if, buka kurung, mid, buka kurung, klik npm yang pertama, mulai dari karakter ketiga sebanyak 3 karakter, tutup kurung. Sama dengan, sebutkan kode yang pertama, yaitu 311. Kembali urutan dengan soal ya, karena kebetulan di sini soal dengan tabel berbeda. 311 apa? Yaitu sistem informasi. Oke, lanjut, titik koma lagi, if, buka kurung, mid, buka kurung, klik npm, mulai dari karakter ketiga sebanyak 3 karakter, sebutkan apa kodenya? 312. Sebentar. 312. Titik koma. Apa 312 itu? Informatika. Oke. Selain itu langsung aja ya, karena dia kan kondisi ketiga, nggak perlu kita sebutkan if lagi, langsung aja sebutkan dia adalah teknik komputer. Tutup kurung, sekali lagi, dan enter. Oke, kita drag sel ke bawah, maka hasil demikian. Ya, 312 informatika, 311 informasi, 316 teknik komputer sudah sesuai dengan panduan di soal di bawahnya. Oke, ya dengan demikian tadi sudah saya contohkan ya, bagaimana cara menerapkan penggabungan fungsi if, baik dia itu if tunggal atau majemuk, ya intinya tinggal sesuaikan saja dari jumlah kondisinya. Di soal ini tadi langsung kita contohkan untuk if yang majemuk, dan untuk fungsi teksnya juga sudah kita terapkan gabungannya if dengan left, if dengan mid, dan juga if dengan right. Oke, sebelum saya akhiri videonya, saya akan menjelaskan sedikit beberapa kesalahan-kesalahan yang biasanya muncul dalam pengerjaan soal Excel ya terkait dengan penerapan fungsi. Ya, oke, saya contohkan di sini. Ketika kalian mengerjakan atau mengetik kata-kata fungsi, pastikan kalian mengetik dengan benar. Misalkan if, right, ya, ejaannya harus benar. Oke, jadi misalkan nih, right-nya itu terbalik, R-I-G-T-H, R-I-G-T-H, ya, R-I-G-T-H, terus saya enter. Nah, jika nantinya di layar kalian muncul name, ya, jika muncul pagar name tanda tanya, kalian harus fokus untuk mencari kesalahannya adalah di kata-kata fungsi.
entah itu if, entah itu right, left, atau mid, ya, udah pasti itu ada kesalahan di bagian kata-kata fungsi. Jadi kan nggak usah, tidak perlu mencari di bagian kode, kolom, sel, dan segala macam, ya langsung fokus di bagian kata fungsi. Yang mana yang salah ternyata? Kita cek satu persatu. If benar, if, ri, nanti salah, ya. Right itu gimana tulisannya? rig, ht, ya. Lalu kalau sudah kita enter lagi, seperti itu, ya. Oke. Nah, jadi biasanya kalau kalian mengetiknya dengan teliti dan dengan hati-hati, itu jarang jadi kesalahan, ya. Dan biasanya kesalahan ini nggak selalu muncul. Ya, ada biasanya mahasiswa tuh ketika mengerjakan selalu dapat yang benar terus jawabannya, jarang ketemu yang salah. Tapi nanti kalau ternyata di suatu proses latihan atau belajar menemui kesalahan, solusinya sudah saya jelaskan tadi. Oke? Baik. Dengan demikian, sudah selesai di video ini bagaimana cara penggabungan fungsi if, baik majemuk ataupun tunggal, dengan fungsi teks yang left, right, maupun mid. Ya. Semoga bisa dipahami. Dan di Spada itu ada kasus soal, misalkan kerjakan, dan kalian perhatikan punjuk soal dengan baik, agar kalian bisa dengan mudah mendapatkan jawaban sesuai dengan permintaan soal. Oke, demikian. Terima kasih sudah menyimak video ini. Terus subscribe channel Kuliah Teknokrat dan berikan komentar positif di video ini. Terima kasih perhatiannya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.